Diangkatlah kepala dinas tenaga kerja yang tidak pernah duduk di suatu lembaga itu. Kurikulum sudah masuk berani masih kita kenapa dengan kerjaan veto saya bupati cuma kurikulum lagi-lagi karena presiden pun yang menentukan memberikan keputusan bahwa keadaan COVID adalah kegentingan kenegaraan. Siapapun kepala daerah, siapapun stakeholder yang berani nakal siap diberikan punishment oleh kenegaraan. Biasanya 5 bis, 4 bis, 3 bis, kadang-kadang 2 bis. Kadang-kadang 2 bis ya. Kalau 50-an ada orang? Ada ya. Edaran Kementerian Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, jika memang ada yang sudah terlanjur dicucikan, sebenarnya tidak diperbolehkan untuk datang ke daerah dia bekerja itu, tapi bagaimana pemerintah daerah atau perusahaan untuk memberdayakan tenaga kerja lokal yang ada, sehingga pemutusan rata-rata itu bisa kita atasi. Harusnya ada kajian-kajian naskah akademik ataupun dari suara rakyat yang secara valid datanya dari segi mana dan bagaimana, sehingga ada penyampaian ke DPR, lembaga DPR. Lembaga DPR selama ini apapun keluhan masyarakat selalu saya edikan dan selalu saya tindak lanjuti. Harus tidak bersyukur ada yang mengingatkan. Contoh sekarang, dari awal saya mengkritisi tentang lelang jabatan. Kenapa? Lelang jabatan tidak dilakukan secara profesional, sehingga tunggu dulu. Ini ada di ujungnya. Maka diangkatlah kepala dinas tenaga kerja yang tidak pernah duduk di suatu lembaga itu. Sementara persyaratannya minimal 2 tahun. Bagaimana mungkin bisa membidangi kepala dinas? Orang kasih kebersihan. Dulu saya buka ini, semua pemerintah marah, dianggap saya menantang. Jadi benar disnaker selaku penanggung jawab sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. Nah, itu harusnya yang dievaluasi oleh pemerintah daerah. Belum lagi kita berbicara undang-undang Perda Nomor 8 dan segala macam. Dari dulu diperdebatkan. Tapi masih hidup almarhum bupati saya bilang, Perda Nomor 8 bukan bencong, bukan abal-abal, bukan apa. Kalau secara pidana, kepastian hukum, ada undang-undang regulasi yang sudah mengatur tentang tenaga kerja. Harusnya dibuatlah Pergub sebagai turunan daripada perda tersebut untuk membuat suatu ketegasan. Selama ini sampai saat ini kan belum ada. Saya sudah sering sampaikan itu. Dan itu Perda Nomor 8 itu awalnya dulu itu tahun 2015, 31 Desember, saya masih menjadi kepala desa, saya meminta Perda Tenaga Kerja Lokal, CSR, dan air pada saat itu. Nah, makanya kalau masih tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah, namun masyarakat itu sudah berperang, terpapar atau lapar. Ini yang menjadi masalah, termasuk sekarang. Kenapa penyebaran yang luar biasa? Saya sering ingatkan perusahaan-perusahaan jangan mendatangkan. Kemarin rapat saya bilang jangan mendatangkan. Saya minta ini bupati, wakil bupati jangan mendatangkan tenaga kerja lokal lagi. Tenaga kerja luar, mohon maaf. Saya sering tekankan begitu. Tapi kan saya bukan pengambil kebijakan. Yang mengambil kebijakan itu ya pemerintah daerah, ya bupati.
sama masukan saya. Kenapa di Kabupaten Berau ini trennya akan naik terus tentang COVID ini? Pertama, tidak ada semacam tracking massal secara dadakan kepada masyarakat umum yang dilakukan melalui antigen gratis, PCR gratis. Kalau ini tidak dilakukan, maka selama ini tidak akan bisa memutus mata rantai ini. Kalau itu dilakukan, satu, adanya efek jerah terhadap masyarakat yang berkeliaran di luar. Tidak pakai masker, wajib antigen. Sama juga, yang mau vaksin wajib antigen. Ini kan membantu pemerintah dalam penanganan pemutusan mata rantai tersebut. Kemarin saya ingatkan Bupati, Wakil Bupati, supaya antigen itu tidak mahal, PCR itu tidak mahal. 1.300.000. Keputusan Menteri Kesehatan itu 900. Lalu alat PCR kita di rumah sakit sudah ada. Kenapa tidak dipercaya? Kalau bilangnya yang pengguna data datangkan dari Jakarta, dari Surabaya, Balikpapan dan sekitarnya. Dengan keuangan kita punya pihak perusahaan yang besar, wajib dia sumbangsi terhadap pemerintah daerah. Negara aja tidak mampu. Sehingga pelayanan prima bisa dilakukan terhadap masyarakat. Kenapa masyarakat selalu bertanya? Diberi pengertian, diberikan klarifikasi yang jelas. Ini Pak, hasil antigennya ini sudah ada verifikasi. Itu satu. Kedua Pak, hasil ronsen parunya ini ada sudah break menyatakan reaksi. Tapi PCR-nya berapa? Ini 3 hari ke depan baru bisa kita print out hasil dari itu. Tapi sudah dinyatakan positif. Supaya pemutusan mata rantai terhadap masyarakat bagi keluarganya yang mau membesuk, dia akan taat dan patuh dengan aturan yang sudah ditetapkan melalui SOP yang ada di rumah sakit. Kepala dinas kami nggak bisa hadir karena beliau lagi isolasi mandiri. Isolasi mana dia, Bu? Mungkin itu, dan karena ini tupoksi dari kami, mohon maaf, mungkin itu Pak, permintaan maaf dari kepala dinas yang saya sampaikan. Ya, saya tahu yang di luar daerah. Baru saya akan menyampaikan sesuai dengan tupoksi kami. Terima kasih. Mungkin tadi tentang mungkin satu-satu dulu Pak ya, sebelum kita masuk ke COVID, tentang terbuk dari peraturan pelaksanaan Perda nomor 8 tahun 2018 tentang penempatan tenaga kerja. Kita sudah ada peraturan Bupati nomor 51 tahun 2019 tentang pelaksanaan peraturan Perda itu sendiri. Yang kedua mengenai tentang ini keperusahaan. Kami dari Disnaker Trans Kabupaten Berau tidak ada memihak perusahaan, kami netral. Jadi terus terang, waktu zamannya Pak Almarhum Bupati lama, kami sudah membuat edaran ke semua perusahaan supaya tentang pembatasan cuti atau izin keluar daerah. Dan pada Bupati, Ibu Bupati kita yang terbaru, sesuai dengan apa kita sudah ada juga edaran dari yang ditandatangani oleh Ibu Sri Junasi yang kita buat kepada semua pimpinan perusahaan Kabupaten Berau, yaitu nomor surat edaran nomor 562.354.2 Penta, yaitu tentang pembatasan pemberian izin cuti atau keluar daerah. Di sini ada, dan ini pun udah kita share ke semua perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Berau. Ada juga kita grup perusahaan yang ada di Kabupaten Berau tentang laporan perusahaan, sudah kita share semuanya. Jadi kami dari Disnaker Trans Kabupaten Berau sudah mengedarkan ini baik secara manual maupun secara online, dan ini pun mungkin di ANIU sudah ada surat. Dan hal ini juga kita sudah tindak lanjuti dengan surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 22 Juli 2021 kepada pimpinan perusahaan se-Kabupaten Berau tentang permintaan data tenaga kerja cuti dan isolasi mandiri.
Dan sampai saat ini perusahaan pun mungkin itu sebagai tindak lanjut kami dalam hal menangani dalam hal COVID. Jadi saya kalau dibilang kami memihak perusahaan, kami tidak pernah memihak perusahaan. Ya. Laporan dan dalam hal mendatangkan tenaga kerja. Jadi sekarang ini jangankan untuk perusahaan, pegawai negeri sendiri pun enggak boleh tugas luar maupun tugas dalam daerah kalau misalnya apa. Jadi kami itu terus terang sudah membuat surat edaran dengan surat sama dengan bagaimana tindak lanjut daripada isolasi mandiri. Misalnya kalau mendatangkan orang itu ada juga supaya melaporkan. Jadi itu sedikit Bu tambahan maksud adanya ini semua dengan teman-teman ini, apakah itu sudah melakukan langkah-langkah yang tepat sehingganya apakah bentuk teguran, apakah bentuk sanksi? Saya kan pernah dulu ke sidang, kalau kata-kata saya pernah dulu bersurat, kita sampai 3 kali bersurat tapi tidak ada respon, kenapa tidak dikasih sanksi? Itu masalahnya. Sedikit mungkin Pak. Jadi kita punya bukti bahwa itu perusahaan itu mendatangkan. Hebatnya perusahaan, kalau dan lebih liciknya perusahaan, kalau memang dia mendatangkan itu sesuai regulasi, ini saya baca secara psikologi perusahaan saja bahwa kalau dia memang sesuai regulasi tidak mungkin dia dijemput di pinggiran jalan, bahkan tempat lalu lalang kita sering jogging. Kadang juga malam, diangkut itu malam gitu. Berarti kan secara tidak langsung kita menafsirkan secara psikologi bahwa perusahaan ini dia memang sudah tahu dia melanggar. Tapi kalau dia sendiri, tafsiran kita nilai dia bahwa dia sendiri tahu dia melanggar, kemudian dia selalu melakukan pelanggaran yang secara berlalu larut, berarti pemerintah dianggap remeh gitu. Tidak ada penanganan dari pemerintah berarti. Janganlah jadi kucing-kucingan. Kita ini tahu tidak merasa malu apabila Kabupaten Berau itu dipermalukan dalam perusahaan. Dan sudah berada itu pertama. Mungkin itu. Izin Ketua. Saya dari tadi menyimak itu per 2 minggu kalau kita hitung-hitung 540 ya ada kan? Itu perusahaan apa itu? Harus jelas supaya dinas terkait harus menindak tegas ini, jangan berulang-ulang. Kami juga di Dewan ini rasa-rasanya bagaimana ya? Tadi dihormati sama sekali sama dinas tenaga kerja ini. Capek teriak. Saya dengan Pak Ketua Singapura ke sana. Saya kalau di Komisi 1 sudah lama saya pernah begini dinas tenaga kerja ini. Terima kasih Pak. Laporan tenaga kerja secara apa itu namanya KKK. Iya. Dari dulu sampai sekarang kita nggak ada. Kan ini gimana ya kita ini? Jadi Bu, maksud Pak Jamil dengan ada di semua ini langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh Ibu sebagai proporsinya di sana dan apa instruksi dari Kepala Dinas Disnaker selama ini? Kita dari sekian ratusan perusahaan yang ada di Kabupaten Berau, jadi yang melapor itu ada sekitar 140 perusahaan yang ada di Kabupaten Berau yang melaporkan jumlah tenaga kerjanya. Jadi jumlah tenaga kerja yang dilaporkan ke Disnaker ada sebanyak 35.198. Ini ada misalnya semacam tenaga kerja lokal, tenaga kerja AKR, antar kerja lokal dan antar kerja antar daerah dan tenaga kerja. Tapi pertanyaan itu, apakah Disnaker tidak tahu dengan adanya pelapor di cuti ini? Jadi gini Pak, terus terang kami sudah membuat surat, tapi ada sebagian yang melaporkan yang cuti. Dari data yang melaporkan yang cuti sama dengan insolven sesuai surat kita, ada ini 6 perusahaan, yaitu PT Inhutani, PT Yuda Wahana Abadi, PT Anugrah Agung Perkebunan Abadi, PT General Aura Semaris, sama PT Geoservice,
yang melaporkan yang isoman sama dengan cuti. Sebagian lagi pada dasarnya memang belum melaporkan kepada kami. Dasar kerjaan. Bu, itu 30.000 sudah masuk ke berapa ini, Mbak? Masih kita mau, kenapa ada kerjaan veto saja bupati? Sudah beribu-ribu masuk. Lagi-lagi setiap kepala dinas pun hak veto untuk veto bupati. Mungkin itu kita sidang, makanya kita tidak pertimbangkan bahwa kalau kita disuruh buat kajian, kasih kita dana gimana? Kalau memang karena presiden pun yang menentukan memberikan keputusan bahwa keadaan COVID adalah kegentingan kenegaraan. Siapapun kepala daerah, siapapun stakeholder yang berani nakal siap diberikan punishment oleh kenegaraan. Yang kita tahu hanya bisnya saja. Bisnya itu PT Babon. Itu yang paling kayak Tuhan di Merau ini. Selalu nongkrong di situ. Jogging juga enggak. Beli pentol juga enggak. Itu nah. Itu yang kita tahu, tapi kalau terkait di mana 1% kerja, kita tidak paham dan kita tidak tahu karena bukan tugas kita untuk itu. Kita hanya melihat dia sebagai karyawan, kemudian diangkut, bahkan kadang malam diakomodasi. Gitu, seperti pencuri mereka itu pimpinan ini tuh. Saya nggak tahu nama-nama bisnya perusahaan-perusahaan itu sekarang aja Pak. Saya nggak tahu nama-nama bis perusahaan. Lihat Pak, sebagai pimpinan, sebagai ketua dewan, dinas tenaga kerjaan menjawab seperti itu gitu. Berarti memang administrasi kedaerahan kita ini nggak ada murni dan nggak akuntabel gitu. Pak, itulah saya juga susah kalau memang ada perempuan yang berbicara karena kita juga belajar feminisme kan, tidak bisa juga kurang ajar gitu. Kami dari Dewan untuk memberi apresiasi kepada adik-adik yang sudah menyampaikan kami. Tapi sekali lagi bahwa kami ini kan baru mendengar tadi dari adik-adik sekalian. Dan untuk menindaklanjuti OPD teknis kan tentu perlu namanya data. Segala sesuatu kan base-nya by data. Kalau sekedar ini ya mungkin ini adalah awal ya adik-adik sekalian ya. Kalau ini disampaikan nanti pasti ada follow up-nya atau tindak lanjutnya. Jadi sabar saja karena kita juga tidak tahu base bagong dan lain sebagainya isinya siapa karyawan apa. Tapi ini menjadi catatan kami di Dewan dan juga OPD teknis Snaker juga Polres mungkin untuk follow up ke depannya seperti itu mungkin. Dapat kita tahu ya katakan foto-foto teman tadi ada, ya kan? Cuma dalam artian apakah itu perusahaan A, B dan C kita belum tahu seperti apa ya. Karena nggak perusahaannya PT ini nggak ada. Tapi kita tahu dari foto itu dia mana? Harapan perusahaan, ya kan? Dan kami juga dapatkan ya dapat teman seperti itu kan tidak untuk tidak tahu siapa sih. Karena kita punya kekuatan untuk meneliti, gitu, mengkaji siapa gitu. Makanya harus buat mahasiswa gitu. Dan bukti-buktinya juga jelas gitu. Nanti budi kita silakan kita kirim bahwa itu. Tapi terbukti larangan-larangannya itu jelas bahwa karyawan tidak boleh cuti seperti itu. Buktinya ada, tinggal seperti apa gitu, ya kan? Bukti ada, larangannya ada, dia main kan, ya kan? Karena terbukti melanggar, ya kan? Kalau data yang milik kita nanti kita kirim seperti itu. Ada di dalam mobil seperti itu. Bahkan videonya juga ada di dalam seperti itu Pak. Tadi rekan saya Pak Haji Adi Amir, saya komisi 2, saya komisi 1, tersinggung saya Bu sebagai komisi 1 ini Bu. Ini kan bagian membidangi kan kami di komisi 1. Yang saya mau sampaikan, karena saya tidak ikut materi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa tadi, di sini saya hanya menyampaikan bahwasanya yang saya ketahui selama ini benar adanya Pak Bu perusahaan itu yang masuk, karena saya selaku pemakai bandara untuk berolahraga, saya pun bingung Pak Bu. Kalaupun ada laporannya pasti kami masuk di komisi 1, tapi sampai hari ini kok tidak ada. Seakan-akan saya melihat begitu bukan kita berarti membiarkan. Saya selaku anggota dewan juga merasakan kok bisa di saat PPKM terjadi seperti penyekatan terjadi kepada masyarakat untuk menyuruh kayak masalah pedagang itu dilarang berjualan dan sebagainya. Tapi kenapa orang urban selalu datang setiap hari Bu? Saya hitung Bu, saya juga ada fotonya. Betul. Sedikit listnya itu ada 2, paling banyak 3, 4 kanan kiri. Tiap hari saya
ketenagakerjaan bahwasannya yang disampaikan oleh adik mahasiswa itu benar. Jadi kami dari Komisi 1 mohon penjelasannya kenapa bisa terjadi seperti itu. Jangan dibiarkan Pak Bu, jadi kesannya nanti kepala daerah ini tumpul ke masyarakat, tajam ke perusahaan. Sorry. Jangan sampai kesannya kepala daerah ini tumpulnya ke perusahaan, tajamnya ke masyarakat. Saking semangatnya saya nih Pak. Jadi saya bukannya kita membiarkan dari Komisi 1, kami pun ingin minta penjelasannya. Jangan sampai seperti itu Pak. Terus para pendatang itu tahu lah Pak seperti apa. Salah deh kalau kamu bilang nggak melibat bahan murah membuka maskernya. Di situ saya tidak terima sekali. Di situ bisa terjadinya paparan corona COVID. Karena kita tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu yang terjadi di luar daerah. Untuk naik pesawat itu masih bisa orang pakai jalan-jalan belakang. Jadi kita tidak bisa memastikan dia itu betul-betul tidak terlepas dari corona Pak Bu. Karena itu yang kita lihat ya kan bisa semuanya itu dibuat sedemikian. Jadi mohon dari dinas terkait tolonglah jangan dibiarkan. Kami mau kejelasan dari perusahaan itu karena sampai hari ini saya selaku Komisi 1 tidak pernah kita ada rapat hearing tentang masalah perusahaan yang selalu datang. Tapi saya sempat menerima statement pada saat itu bahwasanya Bupati mengatakan ada yang namanya sudah tidak ada lagi penerimaan atau pendatang atau cuti perusahaan orang lain untuk membantu mendukungnya PPKM yang diberlakukan di Kabupaten Belitung itu. Sebanyak kurang lebih 140 perusahaan, di mana titik berat kami pada waktu sosialisasi adalah tentang wajib lapor lowongan kerja. Jadi di situ kami menjelaskan bahwa dalam melaksanakan atau merekrut perusahaan untuk merekrut tenaga kerja ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Pertama, prioritaskan orang lokal dulu. Kedua, kalau tidak terpenuhi lokal, silahkan rekrut dari luar, tapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Kami menekankan kepada perusahaan, perhatikan orang lokal, karena kita di Berau banyak pemerhati, banyak paguyuban dalam hal tenaga kerja lokal. Kita tidak mau ada keributan di situ dalam hal merekrut tenaga kerja. Jadi setiap perusahaan sebanyak 140 ini prioritas kita adalah perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Berau, baik itu di sektor tambang maupun di sektor perkebunan sawit. Mereka belum sudah tahu yang kita jelaskan. Anda rekrut karyawan, silakan lapor ke Disnaker. Dalam syarat rekrut tenaga kerja, di situ ada KTP. Selalu kita minta sama mereka KTP diutamakan KTP Berau. Itu selalu itu. Saya salah Pak. Kalau KTP Berau itu hebatnya perusahaan ini masuk bis sudah ada KTP-nya ini Pak. Ya sebentar. Makanya kita minta kalau mau yang KTP Berau, lihat lahir di Berau atau tidak. Kayak misalnya Tanjung Tanjung Kasih kesempatan sebentar ya. Ini sesuai dengan amanat Perda 08 2018 yang disebut tenaga kerja lokal. Di situ disebutkan adalah tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Berau atau yang berdomisili di Kabupaten Berau yang memiliki KTP dan kartu keluarga paling sedikit 12 bulan. Di situ jelas. Amanat Perda. Nah, itu selalu kita tekankan di situ, Pak. Nah, begitu hasil rekrut, kita minta perusahaan buat laporan hasil rekrut. Kalau tidak terpenuhi oleh tenaga kerja lokal, sebutkan alasannya apa. Apakah tidak sesuai dengan kualifikasi, apakah tidak punya pengalaman, di situ ada catatan kita punya. Nah, setelah itu yang tidak terpenuhi, silahkan mereka rekrut dari luar. Itu pun harus AKL dulu, antar kerja lokal. Antar kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari luar Kabupaten Berau, tapi masih satu provinsi. Misalnya ada Samarinda, dari Balikpapan dan sekitarnya, masih satu provinsi. Nah, kalau itu pun mereka mengajukan, mereka harus izin sampai ke provinsi. Nanti provinsi yang mengeluarkan izin. Dan setelah itu pun mereka harus lapor juga bagaimana registrasi rekrut AKL. Kalau sudah tidak terpenuhi, baru mereka akad. Jadi kita berjenjang bertahap. Tidak semena-mena mereka datang dari luar. Nah, kalaupun ada yang dari luar, terus tanpa pengetahuan kami, Pak. Karena setiap perusahaan yang sudah kita pasti, sudah kita jelaskan Pak tahapan-tahapan itu, Pak. Sekian Pak, para dewan, terima kasih. Pimpinan. Ya? Pimpinan. Nah, memang Pak kalau fungsi pengawasan
di bidang ketenagakerjaan itu silakan. di bidang pengawasan ketenagakerjaan memang itu ada, tapi mereka statusnya pegawai provinsi. Jadi kayak gini pimpinan. Terima kasih. Jadi kayak gini pimpinan. Mau lagi dibiaskan. Jadi kita ini semua punya tolong ke dinas kerjaan. Teman-teman mahasiswa ini juga kita ini paham yang kayak gitu-gituan gitu. Maksudnya yang pertama adalah kalau kita ini jangan dibiaskan, nanti dulu kita kalau mau bahas tentang perda berapa ratus juta itu apa kita nggak urusan, nanti kita bahas dan kita akan perdebatkan secara akademikal gitu. Tapi yang pertama adalah ini sudah banyak dia itu, apalagi kepala dinas ketenagakerjaan. Berarti kalau selalu sampai lemparkan argumentasi umum, ya kesimpulan kita kok tidak ada dan kepala dinas ketenagakerjaan ini tidak tahu memang itu data gitu. Berarti benar kita bahwa benar yang dianggap masyarakat saat ini pedagang kaki lima bahwa dinas ketenagakerjaan itu tidak ada sudah diberang. Mungkin legasinya ada, tapi dinasnya dan orang-orang yang bekerja di sana tidak ada sudah pikirannya maksudnya. Kalau untuk nanti yang lain-lain itu kita bisa bahas. Sama tadi kalau memang dari luar berau, dari ini berau, hebatnya urusan itu Pak, datang langsung ada KTP-nya. Gagal gitu. Canggih. Jadi kita melihat Kabupaten Berau ini kayak tersihir dengan laporan perusahaan. Gitu. Kayak seolah-olah perusahaan lah yang membuat Kabupaten Berau ini. Mungkin seperti itu Pak. Nanti kita terlalu bias untuk ke sana. Tapi ya yang kita bahas itu nanti. Yang kita bahaskan itu ini gitu. Bahwa ada surat edaran bupati, ada surat edaran kementerian Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Itu yang kita bahas. Kemudian apa point of view di setiap kinerja dinas ketenagakerjaan pada saat surat ini keluar? Saya diperintahkan Komisi 1 untuk melakukan sidak secara langsung bagi perusahaan yang bersangkutan ataupun utamanya tentang kinerja Disnaker. Jadi mohon maaf juga memang saya beberapa kali melihat rekrutmen tenaga kerja itu dilakukan di Disnaker. Seakan-akan Disnaker ini difungsikan secara profesional dan bijaksana. Realisasinya susah kita lihat orang tenaga kerja lokal diterima. Yang jelas Pak, diakui atau tidak, kepala dinas pun tidak tahu akan fungsinya. Ayo kita depan. Sekarang tidak perlu disembunyikan, beliau ada di luar kota. Mau pulang terpapar COVID. Nanti pulang walaupun dia tidak terpapar COVID, karantina di rumah di kosan itu 14 hari. Saya bertanya, kapan kepala dinas mau kerja? Singgahnya permasalahan di Kabupaten Berau ini seperti apa yang disampaikan adik-adik ini betul memang rumit sudah. Kita ini meninjau juga, saya perhatikan kemarin ada perhatian pahama segala macam. Hebat dari rekrutmen tesnya itu di Disnaker. Utama tenaga kerja lokal Pak, ini kita sudah merekrut Sukan, Burimbang, Bangun dan sekitarnya. Implementasinya dan realisasinya Sukan 1 itu pun anak kepala desa. Tanjung Perawat tidak ada. Namanya pengawasannya penempatan perluasan tenaga kerja ini Bu. Kita harus akui itu Bu. Jadi jangan kita pandai hanya begitu lihat. Yang dituntut rakyat dan masyarakat pemuda ini implementasi bukti kerja Ibu Disnaker itu. Apa perlu kami awas setiap hari di situ? Mana kepala dinasnya? Mana umpamanya
Disnaker ini bekerja secara profesional, mungkin permasalahan tidak akan pernah bertumpuk-tumpuk. Mohon nanti Komisi 1 saya mohon maaf yang membidangi komisi-komisi yang lain perusahaan, karena ini masukan dari teman-teman pemuda. Dari Polres juga nanti tolong Pak di BK ini, karena saya sangat kecewa Bu pada saat itu tahun 2020 kalau tidak salah, saya itu kawal sampai ke provinsi tentang PHK besar-besaran. Kalau sudah dilunturkan dari kebijakan provinsi, kapan kami bisa berdaya? Dampaknya bagi masyarakat. Tolonglah bekerja yang baik. Dan minta nanti Bu, Komisi 1 Bu, catat dan dijadwalkan apakah rapat komisi, apakah rapat gabungan, atau nanti diadakan sidang. Biar ini keluar teman-teman ini harus respon. Dengan tambahan, kalau memang itu mau dibahas di Komisi 1, saya harap kita juga dihubungi gitu. Oh ya, karena takutnya kita tidak dihubungi kan, kita pengen juga, kita ini juga mau mengutarakan apa yang kita inginkan. Jadi begini saudaraku, adikku, kalau jadi kami itu ada yang namanya jadwal bonus. Kalau tidak rapat gabungan, maka saya dikasih jadwal itu rapat-rapat komisi. Nanti komisi yang memimpin rapat, yang mengundang, termasuk masukan dari pemuda-pemuda Berau ini, instansi terkait dan perusahaan terkait, kalau memang secara spesifik bahwa itu ada pertemuan dengan menunjuk salah satunya pokoknya perusahaan Bagong itu harus diundang, atau Mobil Maju itu harus diundang sebagai apa namanya peserta yang dihadirkan di sini. Disnaker bila perlu nanti undang kepala dinasnya, kabinetnya, dan yang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Begitu. Soalnya jika terbukti benar apa yang ditemukan kami masih soal dari 3 kali dalam pada panggilan seperti itu. Juga saya ingin menyampaikan maaf pada kepala dinas kerjaan atau terlalu pembawanya terlalu emosi mungkin ya kan. Memang dia seperti itu orangnya. Mohon maaf aja Pak, juga mungkin pada presiden dia agak kalau sudah termasuk karena agak ngegas misalnya seperti itu Pak. Terima kasih. Memang begitu. Bahwa yang pertama kita juga minta pertimbangkan, itu jangan dilupakan bahwa kita minta Dewan Permusyawaratan Perwakilan Daerah mengirimkan surat keputusan kepada Presiden, Mahkamah Konstitusi dengan MPRS terkait pembahasan apakah kita minta bahwa bupati dipunishment, karena statement yang pernah kita dengar bahwa siapapun yang berani nakal karena endemik ini, dia sudah pasti akan dipunishment oleh kenegaraan. Itu pimpinan sidang. Yang kedua, yang saya mengalir apa yang dikatakan teman saya, bahwa apabila terbukti itu, ya yang pertama hentikan produksi, kemudian diatur kapan dia bisa mulai produksi kembali, karena sebagai hukuman dia perusahaan nakal di Kabupaten Berau ini. Lagi-lagi pimpinan juga sudah dengar bahwa di Kabupaten Berau ini surganya para pendatang. Ini bisnya katanya mana supaya ya syukur tadi teman-teman sudah ngomong ada datanya. Itulah yang menjadi kekuatan kami, dasar kami untuk merespon secara pasti agar dapat tindakan ataupun jawaban yang baik. Kita sama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat, tentunya juga harus pakai data. Karena kalau tidak pakai data, kita juga harus dapat bisa dituntut balik ataupun dilawan balik. Nah itu permasalahannya, masalah beasiswa, masalah apa? Kita akan memperjuangkan, sekarang kan ada perusahaan dan itu kebijakan bupati. Nah kami ini bersyukur jujur saja dari awal sampai sekarang. Kadang-kadang saya juga
mekanisme prosedural yang jelas sebagai lembaga DPR yang punya legal yang tinggi gitu. Itu yang kita lakukan, saudara. Makanya harapanku kita sama-sama berjuang. COVID ini tugas kita bersama juga semua. Apakah nanti ente gotong royong, mahasiswa juga melakukan pembagian apa ataupun bergerakan membantu satgas, itu juga daripada perjuangan. Nah, oke, kita mau kritisi juga boleh, tidak ada larangan mau kritisi, tapi dasar kita juga harus jelas. Tanpa ada dasar yang jelas, siapa yang berani menyerahkan presiden? Itu yang jadi masalahnya, saudara. Ya, makanya itu Pak, kalau memang mau diperhatikan penelitian itu kepada mahasiswa, sediakan anggarannya. Tapi sudah pasti menampar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena dia berarti menyatakan diri dengan tidak langsung sudah tidak mampu untuk mengkaji kajian sosial untuk punishment bupati. Mungkin itu. Silakan ada. Jadi begini, KPPS, budget negara, penggunaan APBD. Sekarang ada namanya sistem informasi pemerintah daerah. Itu semua program terbaca KPK dan kementerian dan segala macam. Kalau adik-adik mahasiswa perlu ada ke depan ada kajian, silakan saja memasukkan melalui usulan proposal dengan anggaran sekian apa yang mau dibahas, tidak ada larangan. Tentunya yang mengambil kebijakan lagi-lagi adalah bupati. Nah, kami siap backup kalau memang ada wacana seperti itu, karena tidak tiba-tiba anggaran APBD itu kita gunakan spontanitas. Tidak boleh. Ini yang jadi masalah. Karena sekarang itu ada namanya sistem informasi pemerintah daerah. Kami pun, makanya dulu banyak namanya proyek-proyek siluman. Nah sekarang, ini semua terus sudah dari mulut. Tahu nggak sekarang, UAPP sih belum saya ketuk karena belum ada kejelasan. Jadi, saya sekali lagi ada di semua, saya berterima kasih. Kita mau dibilang apapun dari orang lain, seperti apa yang disampaikan saudara saya tadi, Syekh Al-Hayat, keras, tidak masalah. Artinya kita melihat apa yang disampaikan ini seharusnya diambil ditelaah sebagai perbaikan birokrasi pemerintahan dari eksekutif legislatif ya menentu kebijakan supaya ke depan itu supaya betul-betul bisa berjalan. Jadi tidak mungkin juga orang mengkritisi mohon maaf Pak dengan begini saya begini, nggak bisa juga, harus keras. Karena sekarang kita boleh saja santun, kalau tidak ada keras tidak ada respon. Tapi tentunya sekali lagi harus ada data, apapun bahasa kita tetap harus ada data supaya ya, makanya nanti saya kan mengapresiasi menunjukkan pemuda-pemuda berat ini jika ada permasalahan dia pegang data supaya menjadi kekuatan kita melakukan lebih lanjut lagi. Jadi intinya karena di sini kita bukan mengambil kebijakan dan saya sudah pastikan dan saya minta kepada Komisi 1 yang membidangi, kalaupun nanti dari perusahaan Komisi 2 atau Komisi 3 dan Komisi segala macam, masing-masing ada komisi dan komisinya. Dalam rapat ini ada perwakilannya, nanti akan menindaklanjuti dan tolong betulnya nanti Panmus minggu berikut ini harus dijadwalkan, tapi saya beri kesempatan kepada Polres sedikit Pak. Ya, setelah azan. Ini Pak, kami dari Polres mengucapkan terima kasih banyak. Dan untuk selanjutnya, sesuai dengan arahan ketua tadi, akan ditindaklanjuti. Mohon nanti Pak, untuk ke depan kami juga dari Polres tetap diberitakan, dilibatkan untuk bisa bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Jadi intinya teman-teman semua, dari semua mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendengarkan apa masukan dari pemuda-pemuda dari semua.
sehingganya hari ini kita adakan acara walaupun tidak terjadwal, namun ini bentuk kepedulian kami sebagai lembaga DPR untuk memfasilitasi, menjembatani maksud dan tujuan dari semua. Itu masalahnya Pak. Mungkin itu yang disampaikan, mohon maaf, dan tidak mau rasa sama saya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebenarnya, yang sedalam-dalamnya jika ada kata-kata kasar atau menyinggung, namanya ada argumentasi pada kesalahpahaman, bukan berarti kita harus berbicara tidak pernah ada khilafan, pasti ada khilafan dan kesalahan. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya.